kelompok 7 akan mempresentasikan salah satu kejadian bersejarah yang pernah terjadi di wilayah Indonesia ini. Salah satunya yaitu Perang Aceh. Sebelum lanjut ke pembahasan, perkenalkan nama saya Alidun Hakim, nomor absen 2, lalu rekan saya Fikri Andani absen 37. Nurai Arwa absen 5. Yasin Hamdulillah absen 38. Nah, itu dia. Tidak perlu membuang waktu lagi. Ayo kita mulai sekarang. Pada tahun 1816, Inggris menyerahkan kepulauan Nusantara kepada Belanda. Hal ini dikarenakan Belanda sudah merdeka dari kekaisaran Inggris, yaitu Napoleon Bonaparte. Pada tahun 1824, Inggris dan Belanda menandatangani sebuah kesepakatan bernama Traktat Norton yang dimana isinya yaitu Inggris mendapat Semenanjung Malaya dan Belanda bisa dengan bebas mengulas wilayahnya di Sumatera. Inggris khawatir akan kelakuan si Belanda jika dia akan melintasi Aceh dan menutup Selat Malaka yang sangat strategis. Inggris pun mendesak Belanda untuk tetap menghormati kedaulatan Aceh sebagai wilayah yang merdeka. Wilayah Aceh disebut merdeka karena pada tahun 1819 Inggris dan Aceh menjalin perjanjian persahabatan yang diwakili oleh Sir Thomas Stamford Raffles, di mana kerajaan Inggris memberikan dukungannya terhadap Sultan Alauddin Johor Alamsyah dalam mempertahankan kekuasaannya. Sebagai imbalannya, Aceh memberikan hak bagi kapal-kapal Inggris untuk melakukan perdagangan di seluruh pelabuhan Aceh. Aceh juga berjanji untuk tidak melakukan perundingan dan perjanjian dengan negara lain tanpa sepengetahuan dan persetujuan Inggris. Belanda berambisi untuk menguasai seluruh wilayah Indonesia, termasuk Aceh, karena faktor ekonomi di mana Aceh yang kaya akan hasil bumi seperti batu dan Aceh yang menjadi pemasok setengah dari kebutuhan merica dunia membuat Aceh menjadi salah satu kekuatan politik dan perdagangan regional. Dan sebelum perang dimulai, terdapat beberapa bentrokan antara Aceh dan Inggris, yaitu yang pertama kali terjadi pada tahun 1829. Saat itu Belanda menyerang Badus yang merupakan wilayah di bawah pengaruh Aceh. Bentrokan dari Aceh melakukan serangan balasan kepada Belanda dengan menyerang pos Belanda di sekitar Teluk Tapanuli. Pada tahun 1836, Aceh kembali menyerang dan membakar kapal milik Belanda. Pihak Belanda merespon dengan memperkuat kedudukannya dan membangun 3 benteng di Sungai Lampung dan Garut. Dalam bentrokan ini, Belanda sukses mengalahkan Aceh. Pada tahun 1857, Mayor Jenderal Jan van Swieten yang merupakan perwakilan Belanda dan Sultan Ibrahim Mansyah yang merupakan perwakilan Aceh menyepakati sebuah perjanjian perdamaian yang isinya kedua belah pihak akan menyelesaikan semua permasalahan dengan damai. Tetapi Belanda tetap terus-menerus berusaha untuk menginvasi wilayah Aceh. Mereka mempengaruhi wilayah-wilayah yang berada di bawah kekuasaan Aceh seperti Tamiang, Langkat, Deli, dan Batubara di Sumatera Timur untuk tidak lagi membayar upeti kepada Kesultanan Aceh. Pada tahun 1853, kapal-kapal perang Aceh melakukan serangan ke Deli dan Langkat yang kemudian didukung oleh Sedan dan Angkat. Hal ini menghasilkan sebuah insiden tewasnya beberapa orang dari Cina dan Penang yang dibunuh di Tamiang oleh tentara dari kapal berbendera Aceh. Belanda pun melancarkan sebuah ekspedisi militer di tahun 1865 yang memaksa Asahan dan Serdang untuk menghukum pelaku pembunuhan. Bendera Aceh pun kemudian diturunkan dari Tamiang. Belanda menempatkan Tamiang di bawah kerajaan Siak, tapi pada tanggal 1 Februari 1858, Siak menyerahkan wilayah Deli, Asahan, dan Serdang pada Belanda melalui perjanjian Siak. Meskipun sudah banyak kerajaan di Sumatera yang sudah dikuasai oleh Belanda,
Belanda tetap saja menganggap Aceh sebagai batu sandungan. Setelah terusan dibuka, nilai strategis Aceh semakin meningkat. Belanda takut jika kerajaan Aceh akan direbut oleh negara lain, negara kolonial lain. Untuk itu, Belanda mendesak Inggris untuk menandatangani Traktat Sumatera pada tahun 1871. Traktat ini mengakhiri kekuasaan Inggris di Indonesia atas Sumatera dan memberikannya kepada Belanda. Namun sebagai gantinya, Inggris mendapatkan pantai Mas di Afrika Barat. Ya. Agresi Belanda yang pertama terjadi pada tanggal 26 Maret 1873 dengan pasukan Belanda yang tidak langsung melakukan serangan karena masih menghimpun pasukannya. 6 April 1873, salah seorang perwira Belanda Jenderal J.H.R. Kohler memimpin pasukan Belanda dan berlabuh di pantai Cerumen, Aceh Barat. Pasukan Aceh yang dipimpin oleh Panglima Polim dan Sultan Mahmud Shah mulai menggempur pasukan Belanda menggunakan riau. Akibatnya, pasukan Belanda yang terkena jago melawan pasukan-pasukan lokal malah lari kocar-kacir dan akhirnya mundur. Aceh pun berhasil mempertahankan kedaulatannya dari serangan Belanda yang pertama. Belanda yang tidak terima mulai memperbesar kekuatannya dan melakukan serangan kembali. Kali ini pasukan Belanda dipimpin oleh seorang perwira Jan van Swieten dan aktivasi ini pasukannya berhasil membakar Masjid Raya Baitur Rahman dan menduduki Keraton Sultan. Namun kependudukan keraton ini disebabkan karena seluruh pejuang Aceh sudah meninggalkan keraton dan pergi ke hutan guna melakukan perang gerilya. Taktik perang gerilya digunakan karena Aceh kalah kekuatan dari Belanda. Jatuhnya Masjid Raya Baitur Rahman dan Keraton Sultan membuat Belanda menjadi jumawa. Mereka berani menyatakan bahwa Aceh telah ditaklukkan dan telah menjadi wilayah kekuasaan mereka. Hal tersebut tidak diambil pusing oleh pasukan Aceh yang terdiri dari balang rakyat dan kaum ulama. Mereka tetap menyusun strategi dan terus-menerus melancarkan serangan. 1884, Sultan Alauddin Muhammad Daud Syah dinobatkan sebagai Sultan Aceh. Penobatan ini membawa babak baru dalam perang Aceh. Dalam babak ini, motivasi rakyat Aceh untuk memerangi Belanda tidak hanya didasarkan pada teritorial saja, namun faktor agama juga menjadi salah satu alasan besar dalam memerangi Belanda. Aceh sebagai basis agama Islam yang kuat di Indonesia tidak akan pernah mengakui Belanda sebagai pemimpin mereka karena Belanda tidaklah beragama Islam. Hal inilah yang mengobarkan semangat perang suci, membela agama dan tanah air melawan kezaliman. Hubungi perang atas dasar agama ini kemudian dikenal dengan nama Perang Sabil. Para pemimpin pasukan Aceh seperti Panglima Polim, Tengku Cik Ditiro,
adalah tokoh-tokohnya yang mengobarkan perang dengan landasan membela agama. Akibatnya, gelora rakyat Aceh untuk memerangi Belanda semakin besar hari demi hari. Perlawanan pun semakin meluas. Di bagian barat terdapat Teku Umar yang berjuang sangat gigih dengan perlawanan yang semakin meluas. Rizky. Belanda pun semakin kewalahan dalam menghadapi strategi gerilya, sehingga memutuskan untuk menerapkan sebuah strategi yang memusatkan pasukannya di sebuah wilayah. Namun strategi ini tidak cukup berhasil. Untuk menumpas gerakan gerilya, pasukan Aceh Belanda pun mulai memikirkan dan mencari cara lainnya hingga akhirnya mereka memutuskan untuk menggunakan strategi baru. Belanda malah mengurus seorang ahli orientalis yang bernama Sunan Kudus yang sudah lama mempelajari Islam dan mengganti namanya menjadi Abdul Ghaffar, mulai masuk dan berbaur dengan menyamar di tengah-tengah masyarakat Aceh. Hal ini bertujuan untuk memahami kebudayaan dan keseharian masyarakat Aceh sehingga nantinya Belanda bisa menganalisis dan mencari cara terbaik untuk mengalahkan mereka melalui penyamaran dan penelitiannya. Berkesimpulan bahwa semangat rakyat Aceh untuk terus melakukan perlawanan terhadap Belanda berasal dari kalangan ulama, bukannya dari para penguasa atau para kelompok bangsawan. Melalui Snow, Belanda berhasil memecah belah pasukan Aceh dari dalam sehingga melemahkan kekuatan pasukan Aceh. Belanda juga membentuk Korps Markaus, sebuah korps yang terdiri dari orang-orang Indonesia atau Londo Irang yang berada di bawah pimpinan opsir-opsir Belanda. Pasukan ini pada akhirnya berhasil mematahkan serangan dari pasukan Kuliah. Di saat yang sama, masyarakat Aceh sedang dalam keadaan berduka setelah mereka kehilangan Teku Cintiro. Pemimpin Aceh lainnya yang bernama Teku Umar malah memutuskan menyerah dan pergi bergabung dengan pasukan kolonial Belanda. Dilakukan Teku Umar guna mengetahui strategi perang pasukan Belanda sekaligus mendapatkan senjata milik pasukan Belanda, sedangkan menurut Belanda itu semua hanya karena ia tergiur uang dan kekuasaan. Beberapa waktu setelahnya Teku Umar memang kembali bergabung dengan pasukan Aceh, namun dia gugur dalam pertempuran tanggal 11 Februari 1899. Belanda begitu murka dengan hal ini sampai-sampai mereka membuat lagu pengkhianatan. Teku Umar yang sering dinyanyikan oleh KNIL, perjuangannya pun kemudian diteruskan oleh istrinya Cut Nyatin bersama dengan Kocut Paren. Terus perang ada berakhirnya perang Aceh pada tahun 1903. Sultan Alauddin Muhammad Daud Shah dan Panglima Polim menyerah kepada Belanda. Banyak kehilangan pemimpin semangat pasukan Aceh mulai menurun. Sementara itu, Cut Nyatin masih melakukan perlawanan dan terus keluar masuk hutan di tengah kondisi tubuh yang lengan, bahkan penglihatannya sudah mulai kabur. Para pengikutnya pun melewati sampai-sampai salah satu pengikut setianya memutuskan menemui Belanda agar menangkap Cut Nyatin dengan harapan bisa mengakhiri pertempuran dan Cut Nyatin bisa mendapatkan. Terus pada tahun 1905 Cut Nyatin berhasil ditangkap dan selama sehidupnya ia berusaha menjalani hidup dalam pengasingan di Sumedang hingga akhirnya wafat di tahun 1908. Kematian Cut Nyatin pada tahun 1908 menjadi sebuah kemenangan dan juga jalan bagi Belanda. Nah, begitupun perlawanan rakyat Aceh terhadap Belanda terus berlanjut walaupun dalam skala kecil hingga invasi pasukan Jepang ke Nusantara yang langsung mengusir Belanda. Dan pada tahun 1945 Jepang menyerah dan Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Aceh secara resmi pun menjadi bagian dari negara Indonesia. Selanjutnya pada tahun 1949 Perang Aceh resmi berakhir dengan KMB yang menetapkan kedaulatan IDN di seluruh wilayah termasuk Aceh. Meskipun Perang Aceh pertama berakhir pada tahun 1903, Aceh mengalami konflik bersenjata lebih lanjut selama beberapa dekade pada abad ke-20.
Jadi yang pertama tokoh-tokohnya itu ada Sultan Alauddin Al-Mansur. Jadi tokoh ini itu yang bikin perjanjian sama Thomas Raffles yang dari Inggris. Terus yang kedua ada Sultan Alauddin Ibrahim Mansur Shah. Ini nggak ada fotonya, jadi foto nisannya ada. Ya, itu Raja Aceh juga. Terus yang keempat ada Van Slyter. Jadi dia tuh kayak jenderalnya Belanda gitu. Terus ada J.A.R. Cockburn. Dia tuh jenderal Belanda juga. Terus ada Panglima Polim sama Sultan Mahmud Shah. Mereka tuh yang mimpin Aceh, bukan sultannya ini perang dengan. Terus ada Sultan Alauddin Muhammad Al-Shah. Nah dia baru ini sultannya Aceh. Terus ada Teuku Ciditiro sama Teuku Umar. Ini mereka cukup sejaman, tapi yang tadi yang Teuku Ciditiro meninggal. Terus ada Snowfall Project. Jadi dia tuh yang masuk ke wilayah Aceh dari pihak Belanda. Terus ada Cudmudir sama Pocut Baren. Pocut Baren itu pengikut setianya di negerinya dia. Dan kami ada yang ingin tanyakan pada ada yang ingin bertanya? Tidak ada yang bertanya? Tidak ada? Ada. Mana? Arum mau nanya, Arum. Enggak. Ada yang bertanya? Gimana nanya tadi ngebahas nama? Udah, gak ada yang nanya benar ya? Benar, gak ada yang nanya? Udah. Maria, enggak, silakan. Ada sebutan lain gak dari perang Aceh? Ada sebutan lain gak dari perang Aceh? Perang Fisabilillah. Langsung ada jawaban sih. Yasmin akan menjawab. Jangan jawab pertanyaan Arum. Nah, dari perang Aceh ini mempunyai nama lain perang Sabil. Di perang ketiganya karena antara agama itu jadi si Aceh kan merasakan Aceh itu agama Islam gitu, sedangkan Belanda bukan gitu. Jadi perang Fisabilillah atau perang Sabil. Terima kasih atas perhatiannya dari awal sampai akhir. Mohon maaf atas kesalahan yaitu kata, PowerPoint dan materi. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.